Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Rahma Yusdiana Nanda Putri dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 1 Universitas Putri Indonesia Cianjur dengan nomor induk mahasiswa 208100017. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat pembelajaran dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Hai guys, kali ini saya akan membahas 7 hambatan komunikasi. Yang pertama adalah hambatan fisik. Hambatan fisik menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau badan seseorang. Misalnya, tunarungu atau orang yang tidak bisa mendengar. Cara kita mengatasinya adalah kita harus berbicara dengan ekspresi muka yang jelas dan kita harus berbicara lantang agar dia bisa mengetahui apa yang kita bicarakan. Yang kedua adalah hambatan kepribadian. Contohnya, seseorang yang mempunyai sifat pemalu. Contoh orang seperti ini, ia akan berbicara seperlunya saja dan akan berbicara banyak kepada orang terdekatnya. Orang yang mempunyai sifat pemalu, dia akan mengatakan bahwa dia itu sulit memiliki topik pembicaraan kepada orang yang diajak bicaranya. Cara mengatasinya adalah dia harus banyak berbicara di depan umum atau enggak dia harus berbicara di depan kaca sehingga dia merasakan dia tuh sedang berbicara kepada lawan pembicaranya. Yang ketiga, hambatan usia. Tentu kita tahu bahwa hambatan usia merupakan sesuatu yang menyebabkan hambatan bagi berkomunikasi. Contohnya, anak yang takut menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya atau orang tua yang menyampaikan sesuatu kepada anak, tetapi anak hanya disuruh untuk mendengar dan tidak berbicara apa-apa. Kalau menurut saya, cara mengatasinya adalah orang tua itu harus menjadi teman, sahabat, ataupun ya orang tua juga bagi anak. Jadi, anak tidak sungkan-sungkan bercerita kepada orang tua. Lalu, ketika orang tua sedang menyampaikan sesuatu kepada anak, tidak seharusnya anak itu hanya mendengarkan saja, tetapi anak bisa menyampaikan pendapat ataupun masukan dari dirinya. Tetapi itu juga harus dalam konteks yang sopan dan santun. Yang keempat, hambatan budaya. Contoh dari hambatan budaya sendiri terdapat di dalam diri saya dan teman-teman. Karena saya memakai bahasa Indonesia dan teman-teman saya memakai bahasa Sunda, dan cara kita mengatasinya adalah dengan cara menyesuaikan satu sama lain. Yang kelima, hambatan bahasa. Tidak jauh dari hambatan budaya, hambatan bahasa juga terdapat dalam diri saya karena saya memakai bahasa Indonesia dan teman-teman saya memakai bahasa Sunda. Jadi cara mengatasinya itu tidak lain seperti hambatan budaya, itu saling menyesuaikan satu sama lain. Yang keenam, hambatan kecakapan teknologi. Contohnya yaitu ketika kita berbicara kepada orang tua tetapi menggunakan bahasa zaman sekarang dan orang tua tidak mengetahui apa yang kita maksud. Cara mengatasinya adalah jika kita berbicara kepada orang tua, maka kita tidak bisa menggunakan bahasa zaman sekarang kecuali kita berbicara dengan teman sebaya kita karena mereka mengerti apa yang kita maksud. Dan yang terakhir, hambatan kondisi alam dan lingkungan sekitar. Contohnya adalah jika kita tinggal di daerah pantai, maka kita akan berbicara kepada orang lebih tepatnya secara keras. Karena jika kita berbicara secara pelan, maka orang itu tidak akan mendengarkannya. Dan sebaliknya, jika kita tinggal di daerah pegunungan, maka kita akan berbicara secara pelan karena daerah pegunungan merupakan tempat yang sunyi. Jadi kita berbicara pelan pun mereka akan mendengarkan apa yang kita omongkan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, see you, bye-bye. Ada di BTS kan? Iya. Gak mau gue. Ini pasti ada di BTS kan? Jadi ini kita tim suksesnya Raya ya. Thanks to us. Nanti ditulis ya tolong. Instagram
wajib kan? Jadi